Oke, selamat malam Kak. Selamat malam. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu karena udah bersedia untuk jadi narasumber aku saat ini. Mungkin sebelum kita mulai, saya bakal perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Naila Dewita Ibrahim. Saya merupakan mahasiswa semester 1 jurusan Accounting Finance di kampus BINUS University. Mungkin selanjutnya bisa Kakak untuk perkenalan. Oke, baik, makasih. Nama saya Salma Asila Hamdah. Saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan hukum. Makasih. Sebelum wawancara, mungkin aku izin untuk record selama sesi wawancara ini ya, Kak. Kak Sila Ya, aku nggak panggilnya apa-apa. ya. Oke. Jadi aku mau jelasin dulu tujuan dari wawancara ini tuh sebenarnya aku ada tugas untuk membuat proposal di mata kuliah Pancasila dan dari proposal yang udah dibuat itu kita mencari narasumber yang berkaitan atau yang bisa kita jadikan narasumber untuk latar belakang dari si proposalnya ini. Untuk aku sendiri itu mengambil latar belakang dari program makanan bergizi yang saat ini tuh diadakan oleh presiden kita yaitu Prabowo. Seperti itu sih Kak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang pertama itu aku bacain ya Kak. Menurut Oke. Kasila, apakah program seperti makanan bergizi gratis atau MBG sudah mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan? Menurut saya, program MBG ini pada dasarnya sudah mencerminkan tanggung jawab negara, terutama dalam memenuhi hak anak. Nah, karena pemenuhan gizi yang baik itu berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar dan perkembangan fisik anak. Nah, program ini juga telah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Begitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari sudut pandang hukum, mengapa penting bagi pemerintah untuk membuat aturan yang jelas dalam menjalankan program seperti MBG? Hmm, Agar program MBG ini tidak berjalan secara sembarangan, karena program seperti MBG ini berpotensi mengalami ketidaktepatan sasaran, penyimpangan anggaran, ketidakseragaman pelaksanaan di daerah. Nah, program MBG ini juga sering dijadikan bisnis politik, di mana pemilik dapur MBG itu mendapat keuntungan yang besar, ya, kayak seperti kaitannya orang dalam gitu, misalnya dalam melancarkan usaha si pemilik dapur ini gitu. Jadi ada masalah-masalah politik-politik juga lah ya di dalam MBG tuh ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana menurut Anda peran hukum dalam memastikan semua siswa mendapatkan manfaat program MBG secara merata tanpa terdiskriminasi? Menurut saya, yang pertama itu hukum harus menetapkan prinsip non-diskriminasi, seperti tidak membeda-bedakan latar belakang siswa atau seseorang, dan tidak maupun lokasi geografisnya, misalnya kayak daerah perkotaan yang cenderung cenderung memiliki penghasilan yang lebih besar daripada daerah terpencil begitu. Nah, yang kedua itu hukum harus mengatur standar dan kriteria penerima manfaat secara objektif. Misalnya, seluruh
siswa atau prioritas tertentu seperti daerah rawan gizi, ibu hamil dan menyusui. Nah, terus yang ketiga itu hukum harus memastikan adanya mekanisme distribusi yang adil dan merata. Tidak hanya kota besar aja yang dapat, tapi juga menjangkau daerah terpencil gitu. Jadi biar rakyat kecil juga bisa merasakan manfaatnya ya. Ya, Oke, lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan program pemerintah seperti MBG, menurut Anda apa peran masyarakat atau hukum dalam mengawasi dan memperbaikinya? jadi hukum dan masyarakat itu harusnya bekerja sama. Misalnya, masyarakat itu melakukan kontrol sosial yang ketat. Takutnya ada pelanggaran-pelanggaran di dalam menjalankan program MBG tersebut, seperti diskriminasi atau korupsi dan lain-lain. Nah, peran hukum itu harusnya menyediakan mekanisme pengaduan. Nah, kemudian menindaklanjuti pelanggaran seperti korupsi dan lain-lain. Nah, kemudian hukum itu harus cepat tanggap ya dalam memberikan sanksi administrasi ataupun pidana kepada para pelanggar begitu. Hmm, oke. Mungkin itu aja sih Kak ya pertanyaan dari saya terkait MBG ini. Terima kasih atas kesempatan dan jawaban yang sudah diberikan. Jawabannya itu sangat membantu dalam menyusun proyek ini, khususnya dalam memahami sudut pandang hukum terkait program MBG ini. Baik, sama-sama Kak. Terima kasih kembali.